Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini boxnya Infinix Hot 10s, tapi ini yang baru ya Sob. Ini yang udah ada NFC-nya. Dan dijual dengan harga yang mirip-mirip sama Infinix Hot 10s yang biasa. Tapi ada sedikit perbedaan sih. Yuk, kita unboxing langsung aja yuk. Untuk boxnya sendiri, ini tuh desainnya standar Infinix Hot series ya. Dia pakai ROM-nya 128GB, Helio G85, udah ada NFC, dan yang saya punya ini warnanya hitam ya, dan ini serinya nih X689D, ini yang NFC. Nah, untuk spesifikasinya sendiri kira-kira gini sob. RAM-nya 4GB, storage-nya 128GB. Nah, kalau Hot 10s yang non NFC, dia ada varian yang 4GB, 64GB, atau yang 6GB, 128GB. Jadi bedanya satu di situ ya. Terus baterainya ini 5000 mAh, sementara Hot 10s itu udah 6000. Itu perbedaan kedua. Terus kalau untuk kameranya sama persis sob. Kamera depannya 8 megapiksel, kamera belakangnya 48 megapiksel plus 2 megapiksel plus AI lens. Jadi triple kamera gitu ya. Prosesornya sama-sama pakai Helio G85, layarnya juga sama-sama 6,82 inch ultra smooth display yang udah 90 Hz refresh rate-nya. Ya, jadi dengan harga yang sama ya sob ya, sama-sama 2.049.000 kalau untuk harga normalnya. Sementara kalau ini tuh untuk harga promonya cuma 1.900.000-an. Di kelas harga 1 jutaan ini udah dapat NFC. Terus juga storage-nya 128GB, performanya kencang dan juga layarnya juga smooth banget. Udah, kita unboxing aja yuk. Kita lihat dalamnya gimana. Untuk harga promonya kamu bisa cek ya di deskripsi video, di situ ada linknya buat ke toko officialnya di Shopee. Kalau misalkan promonya udah hilang, ini harga normalnya 2.049.000. Mumpung lagi promo harganya cuma 1.900.000-an. Kamu bisa cek ya. Deskripsi video itu ada link buat ke tokonya. Bukanya agak susah nih. Berat banget. Nah, ini dia smartphone-nya, Infinix Hot 10s. Wow. Kayak gini ya sob. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ini ada stiker IMEI di sini. Kemudian di kompartemen ini kita dapat SIM card ejector yang bentuknya kotak kayak gini sob. Oke. Kemudian ada juga, kita dapat hardcase sob di sini sob. Hardcase-nya bening transparan ya. Wow, cakep nih. Seneng kalau dapat hardcase kayak gini. Kemudian kita juga dapat protective film ya. Sayang banget ini nggak dipasangin karena masang protective film kayak gini tuh susah-susah gampang. Kalau yang nggak bisa susah, kalau yang biasa mah gampang. Terus kita dapat kabel charger yang micro USB dengan panjang standar ya, sekitar 1 meter. Terus di sini ada charger adapter sob. Outputnya ini, outputnya nggak banyak sob, cuman 5 volt 2 ampere aja, 10 watt aja. Jadi baterai 5000 mAh ini kira-kira kalau buat ngecas ya, butuh waktu sekitar 3 jam kali ya. Oke sob, ini boxnya udah kosong ya, jadinya kita nggak dapat headset. Di kelas harga 1,9 jutaan, kita udah dapat NFC dan juga masih dikasih hardcase. Lumayan ya. Oke, sekarang kita bahas smartphone-nya. Ini ya, di bagian belakang ini masih ada plastiknya, dimana plastiknya ini ngasih tahu kalau slot kartunya ini tuh udah triple slot ya, jadinya udah bisa dual SIM dan micro SD sekaligus. Oke, kita buka ya. Wow, cakep sob. Dia bodinya dibikin ini ya, glossy, jadinya kalau untuk sidik jari tuh gampang nempel banget. Oke, dan bagian kamera sendiri kamu bisa lihat dia tuh triple kamera di sini. Di sini ada tulisan 48 megapiksel, kamera utama, kamera 2 megapiksel dan kamera AI ini ada 3 di sini. Sementara untuk lampunya ini ada kuat LED, jadinya pasti lebih terang. Sementara untuk tampak depannya ini masih dipastikan juga. Spesifikasi unggulannya layar 90 Hz 6,82 inch, terus kamera 48 megapiksel triple kamera, udah NFC, di kelas harga nggak sampai 2 juta dan baterainya 5000 mAh. Oke, kita buka ya. Wow, cakep sob. Ini layarnya masih water drop notch ya, kalau dilihat dari boxnya juga dia masih water drop notch. Dan di sisi bawah sini ada port-port dan juga lubang-lubang ya, ada lubang mic, lubang speaker, port micro USB dan juga port audio, dimana potongannya ini dia nggak tajam sob. Ini udah diperhalus potongannya. Di sisi atas polos ya, nggak ada apa-apa.
Di sisi kanan sini ada tombol volume dan tombol power, dan di sisi kiri dia ada slot kartu. Dan ngomong-ngomong, ini juga udah ngasih yang namanya sensor sidik jari dan juga pengenalan wajah. Oke sob, sekarang saya mau nyalain dan setting-setting HP-nya, dan saya mau kasih lihat isinya kayak gimana. Yang pasti mirip-mirip sama Infinix Hot 10s yang bukan non-NFC. Ini HP-nya udah di setting-setting ya sob. Saya mau kasih lihat aja boot up-nya kayak gimana. Karena untuk Infinix ini karena dia kan pakai XOS ya, jadi boot up-nya beda sama HP-HP Android lainnya. Kamu bisa lihat ada X di sini, terus XOS, tapi tanpa suara sama sekali ya, cuman begini aja. Oke, kita pakai patternnya dulu. Nah sekarang saya mau kasih lihat untuk kualitas layarnya kayak gimana. Ini layarnya ukurannya 6,85 ya, hampir 7 inch, sedikit lagi 7 inch. Ini kualitas layarnya tuh enak sob, dan dia tuh udah 90 Hz refresh rate-nya. Kalau kita lihat di sini display brightness, nih screen refresh rate kita bisa atur ya, 90 Hz aja atau 60 Hz aja atau auto switch. Kalau saya pilih di 90 Hz aja, jadi dipantangin biar lebih smooth gitu ya. Nah terus untuk bagian sensor-sensornya juga, ini sensornya udah lengkap banget untuk HP nggak sampai 2 juta. Karena seperti yang digadang-gadangin, ini HP di bawah 2 juta yang udah ada NFC-nya. Dia gyroscope sensor ada ya sob. Dimana hardware infonya kalau dilihat sini pakai MediaTek ya. Terus dia juga punya LED sensor dan juga magnetic sensor, jadinya dia tuh bisa buat fitur kompas. Jadi kalau buat GPS-nya enak banget karena udah ada kompasnya. Nah, terus untuk sensor NFC kamu bisa lihat ya, di sini ada untuk aktifin NFC-nya. Tuh, dilihat ya. NFC-nya off, terus NFC-nya aktif. Oke, di sini saya belum install aplikasi buat baca NFC ya. Kita install aplikasinya dulu. e-money. Kita cari aplikasinya. Nah ini pakai yang ini aja, install. Kemudian nih pakai kartu e-money. Oke, kita open dulu ya biar kelihatan. Ini kartu e-money-nya. Rp32.000. Udah bisa baca e-money, udah bisa top up sendiri. Top up-nya bisa pakai Tokopedia atau pakai Shopee. Ini untuk top up bisa. Mantap ya, harga nggak sampai 2 juta, cuma 1.900.000-an kalau misalkan kamu beli di harga promo. Udah dapat NFC sob. Gimana untuk performanya? Karena dia pakai Helio G85 dan 4GB RAM. Ya performanya mirip-mirip ya sama Infinix Hot 10s yang udah pernah Bang Tekno review sebelumnya. Kalau Bang Tekno waktu itu reviewnya Hot 10s yang 6GB RAM, 128GB storage. Ya harganya mirip-mirip sama ini, cuma dia RAM-nya lebih gede aja. Dan dia nggak ada NFC, kalau ini ada. Oke ya, untuk skor Antutu-nya sendiri segini sob. Ini smartphone dengan prosesor Helio G85 dan 4GB RAM. Ini skor Antutu-nya pakai Antutu versi 8 ya. Kalau Antutu versi 9, GPU tesnya nggak jalan sob, jadinya saya yang pakai versi 8 aja. Skornya udah 200 ribuan lebih. Ini kalau buat main game tuh udah enak banget sob. Tapi nanti kita cobain main game PUBG Mobile kayak gimana. Kalau yang waktu review Infinix Hot 10s sebelumnya kan itu RAM 6GB, kalau RAM 4GB kayak gimana? Nanti ya, kita cobain kameranya dulu. Oke, untuk pertama kita coba kameranya, kamera depan dulu kali ya. Kamera depannya ini 8 megapiksel sob, dan kualitas kameranya kayak gini. Dia udah ada eye autofocus ya, kamu bisa lihat. Oke, shutter speednya cepat dan hasilnya kamu bisa lihat di layar. Cakep sob. Nah, sementara untuk kamera belakangnya, dia tuh kameranya 48 megapiksel ya di sini. Kamu bisa lihat ada mode 48 megapiksel, tapi saya nonaktifin aja. Jadi otomatis kamera belakangnya ini cuman 12 megapiksel secara defaultnya, dan hasil fotonya kayak gini sob. Untuk fokusnya cepet ya. Shutter speednya juga cepet dan hasilnya kamu bisa lihat di layar. Cakep sob. Ini juga kualitasnya, hasil kameranya tuh cakep. Oke, intinya sih untuk kamera ya, ini tuh pasti mirip-mirip banget sama Infinix Hot 10s yang udah Bang Tekno review sebelumnya. Kamu bisa lihat video reviewnya kayak gimana, di situ lengkap banget. Nggak perlu kali ya bikin reviewnya, tapi kita cobain untuk main gamenya kayak gimana, biar kamu makin yakin mau beli HP ini atau beli yang non NFC. Oke, ini kita udah masuk lobby ya. Saya mau kasih lihat untuk settingan grafisnya kayak gimana untuk main game PUBG Mobile ini. Dia tuh bisa di Smooth Ultra, terus Balance Ultra, dan juga SD High. Udah enak ya, kita main di SD High.
Nah, pada saat terbang kayak gini, kamu bisa lihat ya, dia tuh cukup stabil, nggak patah-patah, udah cukup enak buat main. Kita dapat senjata ya, dapat pistol. Yang ada senjata lain di sini. Wah, ketembak. Belum apa-apa udah ketembak sob. Ya tapi intinya sih kalau buat main PUBG Mobile ini tuh udah cukup lancar ya. Pakai settingan grafis di HD High, jadi udah enak banget. Mirip-mirip kualitasnya, performanya tuh sama Hot XS yang RAM 6 GB RAM. Ya intinya kalau misalnya kamu punya duit 2 juta kurang tipis, kamu bisa pilih ini. Infinix Hot XS, kamu bisa dapat HP yang udah ada NFC-nya dan juga udah bisa banget buat main game. Ya walaupun dia masih pakai micro USB ya. Terus juga ngecharge-nya cuma 10 watt aja, jadinya ngecharge-nya pasti agak lama. Oke, kira-kira gimana menurutmu mengenai Infinix Hot XS yang udah NFC ini? Komentar sob. Dan Bang Tenta pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hot XS NFC. Desain sih mirip-mirip ya. Performa juga sama aja. Cuma beda NFC sama RAM doang.